Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat pemilik segalanya, dan selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhwati, pada malam hari ini suatu anugerah yang besar kita bisa dipertemukan kembali dalam agenda kita, yaitu kajian umum yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu meneladani ayam jantan. Ada hibrah apakah di balik ayam jantan tersebut? Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fajar Fikri Al-Maidani Hafizahullah pada hari ini, Kamis 17 November 2022 atau 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Baik, Ikhwan Akhwati, langsung saja kita dengarkan kajian malam hari ini. Kepada Ustadz Fajar Fikri, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bersama dalam forum kajian kita. Tentu kita berharap Allah memberikan kepada kita keberkahan dan pahala. Oleh karenanya mari hadirkan hati kita dalam mengikuti kajian ini. Semoga Allah memberikan juga kepada kita faedah-faedah ilmu yang akan memperbaiki kondisi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang meneladani seekor ayam jantan ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling baik ya dari sisi penciptaannya. Ya. Kata Allah, Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Kemudian manusia, ya ikhwati, itu disifati dengan akal yang sempurna. Ya. Maka dengan akal yang sempurna itulah manusia dapat melebihi, ya, melampaui makhluk lainnya. Namun walaupun demikian, ya dalam kehidupan ini, ya, terkadang seorang manusia itu justru bisa belajar dari perilaku makhluk lainnya, ya. Tidak terkecuali ya hewan. Ya. Misalnya kita bisa belajar dari perilaku semut, ya. Yang mana semut adalah hewan yang terbiasa bekerja sama. Ya. Mereka bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Misalnya ketika mereka
eh, bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Ya. Kita bisa belajar dari semut, ya, di mana hewan seperti semut dia bisa memecahkan masalah, ya, ketika mereka bekerja sama. Ya. Kita sering melihat semut membawa satu benda yang ukurannya jauh lebih besar dari semut itu sendiri, tapi itu bisa mereka lakukan karena mereka eh, membawa benda yang besar itu secara bersama-sama, bergotong royong. Ya. Maka tahulah kita bahwa filosofi ini, ya, seandainya eh, dipelajari oleh manusia, maka setiap kesatuan, ya, setiap persatuan itu akan memunculkan kekuatan. Ya. Atau manusia juga bisa belajar dari perilaku seekor kucing misalnya. Bagaimana kucing itu? Ya, kucing itu adalah hewan yang kalau kita lihat, ya, dia itu biasa menikmati hidup, ya, tanpa ada rasa khawatir yang berlebihan. Kucing itu perilakunya kan cuek, cuek, santai, ya, jilat-jilat tangan kakinya, jilat-jilat bulunya, ya. Santai hidupnya kucing itu. Tapi walaupun santai, kucing dia tetap bisa survive dalam hidupnya. Ini tentunya mengajarkan kepada kita bahwa eh, kalau manusia sering stres, ya, itu nggak ada gunanya. Ya. Harusnya manusia dengan akal yang sempurna, dia lebih bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan dan menjalani hidup itu sesuai dengan kemampuannya. Atau mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari hidupnya seekor lebah, ya, di mana sikap hidupnya seekor lebah itu, ya, lebah-lebah itu sungguh mempesona, ya, mempesona dan juga mengajarkan banyak hal kepada orang-orang yang memperhatikan dan memikirkannya. Apa seperti kebiasaan lebah yang dia hanya mau mengambil apa namanya makanan yang dia ambil dari bunga-bunga yang segar, ya, bunga-bunga yang bersih, ya, bukan bunga yang busuk. Ya. Kemudian lebah itu kalau dia mengambil saripati makanan dari bunga, ya, maka dia sendiri pun memberikan manfaat pada bunga tersebut. Ya. Ini satu penggambaran kepada kita bahwa manusia yang baik, ya, seperti lebah, dia hanya mau makan yang baik-baik saja, yang halal-halal saja. Kemudian kalau dia berinteraksi dengan manusia, dia pun berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya mau menang sendiri, ya, ambil manfaat dari orang lain dan orang lain dizoliminya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, malam hari ini, ya, kita akan membahas, ya, salah satu hewan, ya, hewan yang di antara perilaku hidupnya itu bisa memberikan pelajaran kepada kita, ya. Siapa dia? Dia adalah seekor ayam jantan. Ya. Bagaimana dengan ayam jantan itu? Apa yang bisa kita petik pelajaran darinya? Pertama, ayam jantan. Ayam jantan itu, ya, yang kita tahu dia rata-rata memiliki suara yang bagus. Ya. Kalau dia apa itu namanya berkokok misalnya, rata-rata ayam jantan itu memiliki suara yang bagus. Ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa seharusnya manusia, apalagi seorang mukmin, dia memiliki lisan yang bagus, ya, lisan yang terjaga, ya, dari perkataan-perkataan yang berpotensi, ya, menghasilkan dosa, ya. Misalnya lisan yang berdusta, ya, lisan yang hobi gibah, lisan yang tukang fitnah, ya, lisan yang suka melukai hati manusia, ya. Bahkan ada lisan-lisan yang dosanya itu mendatangkan kekufuran baginya. Ya, itu juga bisa dilakukan oleh lisan.
Oleh karenanya, ikhwati fillah, ya, Rasulullah SAW memastikan bahwa seorang yang disebut beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, ya, sebagai hari pembalasan, ya, bahwa orang itu adalah orang yang menjaga lisannya. Ya. Kata Nabi SAW, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia diam, ya, atau hendaklah dia berkata yang baik-baik, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Tapi kalau nggak bisa, dia diam aja. Maka sudah seharusnya, ya, bagi seorang yang beriman, ia tidak berbicara kecuali pada perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan maslahat, ya, mendatangkan kebaikan, ya. Ya, bisa saja dia memberi nasihat, ya, atau dia berkata seraya untuk menghibur saudaranya yang sedang berduka, ya, atau dia misalnya berdakwah dan seterusnya. Maka wajib, ya, bagi seorang penuntut ilmu seperti kita, ya, bahwa jika ingin mengetahui isi hati atau kepribadian seseorang itu, maka lihatlah dan perhatikanlah apa yang diucapkan oleh lisannya, ya. Isi pembicaraan yang terkandung pada apa yang diucapkannya, ya. Karena lisan itu, ya, adalah alat untuk mengungkap isi hati, ya. Ya, lisan itu alat untuk mengungkap isi hati, ya. Kalau orang lisannya baik atau kebanyakan baik-baik, maka itulah gambaran hati yang ia miliki, ya. Dan sebaliknya, kalau lisan itu, ya, yang keluar adalah ucapan-ucapan, perkataan yang buruk, maka itulah juga isi hatinya. Maka kita sudah tahu itu. Kalau kita berada di satu tempat, misalnya di pasar, di terminal, di tempat-tempat yang di situ orang tidak mengerti akan maslahat dan mudorot, ya, perhatikanlah yang kita dengar adalah ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan-ucapan yang kotor, ya, yang menggambarkan siapa yang mengucapkannya. Demikian juga halnya jika kita berada di satu tempat, ya, satu komunitas yang orang-orangnya terdidik, ya, orang-orangnya mengerti dan memiliki keimanan yang baik pada hari pembalasan, maka lisan-lisan yang keluar dari diri mereka adalah perkataan-perkataan yang baik, ya, dari lisan-lisan mereka. Jadi sekali lagi, gambaran hati seseorang itu bisa dilihat dari apa yang sering dia ucapkan, ya. Seorang yang ucapannya lebih banyak perkara-perkara yang buruk, maka dipastikan hatinya juga buruk, ya. Dan demikian juga sebaliknya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, ya, di antara perilaku ayam jantan itu, ya, ayam jantan itu dia suka bangun di waktu sahur, ya, suka bangun di waktu sahur, dia berkokok, ya. Ya, ayam jantan selalu bangun di waktu sahur, ya, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang manusia yang beriman, ya, dia bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh ayam jantan. Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, ciri-ciri penghuni surga itu adalah orang-orang yang bangun sahur dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah menjelaskan wal mustaghfirina bil ashar, ya. Di antara orang-orang yang bertakwa, ya, penghuni surga itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Para ulama ahli tafsir, ya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini wal mustaghfirina bil ashar itu mereka sholat, ya, atau mereka mengisi waktu sahurnya itu, waktu malamnya itu dengan ibadah,
Lalu mereka beristighfar sampai di waktu sahur. Kalau mereka beristighfarnya di dalam sholat, ya, waktu sholat itu mereka tambah dengan istighfar, ya, karena makna istighfar itu juga berdoa memohon ampun, maka ini lebih afdol, ini lebih utama, ya. Kita tahu ikhwati fillah, ya, bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab. Karena di waktu itu sebagaimana yang satu riwayat sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, waktu sahur adalah waktu di mana Allah turun, ya, ke langit dunia, ya, untuk mengabulkan, memberikan dan mengampuni dosa-dosa orang yang meminta untuk diampuni. Ya. Kalau kita bingung menentukan kapan waktu sahur itu, ya, waktu sahur itu kata para ulama dia adalah di akhir atau sepertiga akhir malam, ya. Jadi waktunya itu berakhir di waktu subuh. Jadi kalau waktu sahur saat ini itu, ya, cara menghitungnya itu kira-kira dari mulai azan maghrib ke azan subuh. Ya, katakanlah kalau azan maghrib sekarang ini pukul 18 misalnya. Azan subuh pukul 4.20 atau supaya genap 4.30 lah. Jadi sekitar 10 jam, ya, 10,5 jam. Maka yang disebut waktu sahur itu adalah 3,5 jam, ya, sebelum waktu subuh. Jam berapa itu kira-kira? Sekitar jam 1 pagi sampai jam 4.20 itu. Itulah waktu sahur. Kalau seorang di antara kita terbangun, enggak mesti jam 1, bangunnya jam 2, bangunnya jam 3, hingga bangun jam 4 sekalipun, maka dia sudah bangun di waktu sahur, ya. Maka paling tidak dia enggak lagi malu sama ayam jantan dan bisa bangun di waktu sahur. Jangan sampai, ya, memiliki kebiasaan bangun setelah subuh, ya. Misal bangun setelah subuh. Seorang yang terbiasa bangun di waktu sahur, ya, itu untuk sholat, misalnya untuk zikir, walaupun 1 rakaat dia sholat, ya, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang yang mengerti tentang waktu yang berkah, ya, waktu yang berkah. Dia ini adalah orang yang memahami tujuan hidupnya, dan ini juga adalah orang yang mengasihani dirinya sendiri, ya. Baliknya orang yang tidur pulas, ya, lahap tidurnya, ya, mendengkur, ya, dan meninggalkan waktu berkah ini menunjukkan orang yang tidak kasihan sama dirinya sendiri, ya. Dosanya begitu banyak, ya, tetapi dia tidak memiliki semangat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian selanjutnya di antara perilaku dari ayam jantan itu adalah ayam jantan itu memiliki rasa cemburu, ya, di mana ayam jantan dia akan marah kalau betinanya itu didekati. Bisa jadi dia menyerang orang yang mendekati betinanya. Maka seorang suami, ya, seorang istri, ya, hendaklah dia memiliki rasa cemburu, ya, kepada pasangannya, ya, kepada keluarganya. Namun yang dimaksud cemburu di sini, ya, maknanya lebih luas, ya. Cemburu bukan berarti hanya perkara cemburu kepada lawan jenis, ya. Tapi cemburu di sini maksudnya adalah cemburu apabila ada perbuatan maksiat, ya, terjadi di tengah-tengah keluarganya, ya. Maka orang yang memiliki rasa cemburu, dia tidak akan mau membiarkan, ya, kemaksiatan itu terus-menerus terjadi di tengah-tengah keluarganya tanpa ada rasa cemburu. Kalau seorang laki-laki nggak punya rasa cemburu, ya, kemaksiatan, kesalahan terus ada di eh, rumah tangganya, maka laki-laki ini disebut dayus, ya, dayus. Seorang lelaki dayus adalah seorang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satun, ya, tidak diajak ngomong dan tidak ajak dilihat oleh Allah. Salah satun la yanzurullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, ya, ilaihim yaumal qiyamah.
3 orang yang tidak akan diajak bicara atau tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ada al-aqu walidai, ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Wal mar'atu al-mutarajjilah, ya, kemudian wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, ya. Perempuan tapi hobi pakai celana panjang, perempuan ya bergaya seperti laki-laki, ya, rambut sependek laki-laki, badan tegap misalnya. Pokoknya dia berperilaku seperti gaya laki-laki, maka ini adalah terkutuk, ya. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wattayuz, seorang laki-laki yang tidak punya kenal rasa cemburu. Jadi makna dayus di sini adalah seorang lelaki, ya, suami, ayah yang membiarkan terjadinya kemaksiatan di dalam rumah tangganya. Dan ancaman ini menunjukkan kepada kita bahwa dayus, ya, pelakunya ini diancam dengan siksa, ya, dosa besar, karena tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat itu bukan perkara biasa, ya, itu adalah hukuman yang besar. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau memasukkan perkara dosa dayus ini dalam kitabnya Al-Kabair, ya, kumpulan dosa-dosa besar, ya, karena memang tidak memiliki rasa cemburu ketika maksiat itu dilakukan di hadapannya, ini menunjukkan lemahnya iman, ya, bahkan bisa menghilangkan sifat-sifat kebaikan pada diri seseorang. Baik, kemudian selanjutnya yang keberapa nih? Yang keempat, ya. Di antara perilaku atau sifat yang dimiliki oleh ayam jantan itu adalah ayam jantan itu dia memiliki kedermawanan, ya. Di mana kita lihat ayam jantan kalau dia mendapatkan makanan, maka ia tidak makan sendiri, dia akan panggil betinanya, ya, dia panggil anaknya, ya. Dan kedermawanan ini seperti yang kita tahu, dia adalah di antara akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawannya adalah manusia kikir. Ya, kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya bukan hanya dalam perkara harta, ya, karena memang kedermawanan itu sebenarnya mencakup semua kebaikan, ya, banyak-banyak kebaikan. Jadi bukan hanya urusan harta. Di orang yang punya semangat mengajarkan ilmu pada orang lain, punya ilmu, diajarkan kepada orang lain dengan santun. Nah, ini termasuk kedermawanan, ya. Berdonasi untuk amal-amal kebajikan, ya, itu juga termasuk kedermawanan, meringankan beban orang lain, dermawan, berempati juga dermawan. Berempati itu misalnya memahami kejahilan orang, kebodohan orang, terus sabar dan diajari, ini kedermawanan juga. Ya, kemudian memberikan uzur kepada saudaranya mungkin sekali-sekali tersalah, nggak langsung ditahzir sama dia, tapi dipahami, bisa jadi dia salah, tergelincir, ya, bukan malah mencari-cari kesalahan orang, ya, untuk segera memusuhinya, ya, ini perilaku yang buruk, ya. Kemudian orang bisa memahami orang lain itu termasuk kedermawanan. Ya, maka kita katakan bahwa sikap dermawan itu maknanya lebih luas dari sekedar sedekah, ya. Ya, lebih dari sekedar sedekah bagian dari kedermawanan. Maka sedekah atau kedermawanan itu akan menjadi lebih besar pahalanya jika si pelakunya berusaha untuk menyembunyikannya, ya, supaya dia ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, ya, tidak mengurangi harta. Menurut penjelasan para ulama, yang dimaksud adalah, ya, walaupun secara fisik, ya, secara materi harta itu berkurang, ya, tetapi sedekahnya itu akan menjadikan hartanya bertambah berkah, ya, bertambah berkah, semakin bersih, ya. Kemudian bisa juga menjadi penyebab bertambahnya harta secara
fisik ya. Kalau Allah berkehendak untuk itu ya, Allah akan buat jalan-jalan yang jalan-jalan yang menyebabkan harta itu bertambah jadi banyak ya. Karena ini janji Allah. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifuh ya, bahwa apa saja yang engkau impakkan, yang kalian impakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini Allah katakan dalam surah As-Saba, surah Saba ayat 39. Nah, kemudian yang terakhir ikhwati fillah, di antara perilaku ayam jantan itu adalah bahwa ayam jantan dia sering menggauli pasangannya. Ya, sering menggauli pasangannya. Kita katakan ya, ini khususnya terutama kepada para suami ya, bahwa hendaklah para suami itu memperhatikan kebutuhan batin istrinya ya. Ini bukan perkara yang tabu untuk dibicarakan ya, karena di dalam Islam ini perkara-perkara yang tabu pun tidak menjadi tabu ya, dia harus dibicarakan. Seperti yang kita tahu dalam kisah Abu Darda, yang beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat konsen pada urusan ibadah. Siang hari Abu Darda selalu puasa. Ya, malam hari dia selalu sholat malam. Nyaris dia tidak tidur. Dan dia melupakan istrinya. Sehingga satu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang sudah dipersaudarakan dengan Abu Darda oleh Rasulullah, memperhatikan bahwa istri Abu Darda, yakni Ummu Darda ini kusuh ya, pakaiannya kusuh ya, kelihatan dia tidak punya semangat untuk berdandan. Maka ditanyalah oleh Salman radhiyallahu an, ya, apa menyebabkan engkau seperti ini? Maka Ummu Darda mengatakan bahwa aku seperti ini karena saudaramu itu Abu Darda enggak butuh dunia, dia enggak butuh istri, ya. Dia enggak ingin bersenang-senang dengan istri. Maka Salman ya, Al-Farisi radhiyallahu an, ia pun akhirnya menasihati Abu Darda ya, bahwa sesungguhnya Allah memiliki hak ya untuk diibadahi. Engkau pun memiliki hak untuk istirahat. Jadi tidur dulu malam, baru bangun untuk sholat malam. Dan keluargamu pun punya hak, istrimu pun punya hak. Ya, hendaklah dia ditemani, ya, hendaklah dia digauli, ya, jangan sibuk sendiri. Ya, kemudian para ulama, ya, diantaranya menyebutkan bahwa seorang suami hendaklah dia memperhatikan kebutuhan istrinya, ya, untuk mendapatkan kepuasan, ya, sebagaimana suami mendapatkannya. Jadi seorang suami hendaklah dia memperhatikan seperti yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan, janganlah kalian menggauli istri kalian itu seperti sebelum istri kalian mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Jadi syahwatnya dipenuhi, jangan hanya mikirin syahwat kalian. Ya, oleh karenanya supaya kalian tidak mendahului menyelesaikan hajat kalian. Maka ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami ya, haruslah meniru ayam jantan ya. Di mana seorang suami haruslah dia benar-benar gentle ya, tanggap dan pengertian. Dia harus mampu, dia harus sehat dan terus berlatih ya. Dan merupakan sebuah keharusan dia melakukan semua perkara-perkara yang dapat mewujudkan tujuan tersebut, yakni memperhatikan syahwat istrinya. Mungkin kita katakan dia harus rutin berolahraga, ya, memiliki pola hidup yang baik, ya. Misalnya dia tidur dan makan di waktu yang tepat, ya. Laki-laki yang hobi begadang malam itu laki-laki nggak sehat. Laki-laki yang makannya sembarangan yaitu tidak sehat. Ya. Kemudian laki-laki perokok itu juga tidak sehat. Ya. Maka semua kondisi-kondisi atau perkara yang menyebabkan potensi seorang suami itu menjadi buruk kesehatannya, ya, sehingga dia tidak mampu
memenuhi hajat istrinya dengan baik, maka dia sudah kalah dengan ayam jantan. Kalau dulu Abu Darda, dia sibuk dengan ibadah sehingga terlupakan bagi dia hak istrinya, itu dimarahi sama Salman, ya, dimarah, dicela, ya, supaya dia berubah. Tapi kalau suami-suami sekarang mungkin sibuknya bukan karena ibadah kali ya, tapi mungkin sibuk bekerja, ya, sibuk ngurusi yang nggak penting, ya, sampai akhirnya dia selalu letih dan meninggalkan sebagian hak istrinya. Ya, demikianlah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari si ayam jantan, ya. Semoga kita bisa mengambilnya sebagai sebuah ibroh, sebuah pelajaran, menjadikan diri kita lebih baik, ya. Jangan sampai kalah dengan ayam jantan. Wallahu taala a'lam. Tayyib, ikhwan wal akhwati, ternyata banyak sekali ibroh yang bisa kita ambil dari ayam jantan, dan tentunya sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz, dan kita akan langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Ustaz. Dan pertanyaan yang pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kondisi kita yang melaksanakan sholat tahajud, lalu sambil menunggu datangnya sholat subuh, kita rehat sejenak, dan ternyata ketiduran Ustaz. Jadi kita kehilangan momen, di mana mungkin kalau laki-laki kehilangan momen berjamaahnya, dan jika dia akhwat kehilangan momen beberapa menit dari setelah qomat itu Ustaz. Bagaimana jika kondisinya seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Nah, orang yang bangun di waktu sahur, ya, jam berapapun itu, ya, tentunya dia harus memiliki tekad yang kuat, ya, untuk bisa memenangkan pertarungan dengan hawa nafsunya dan setan yang selalu menguntitnya, ya. Sesungguhnya semangat yang kuat itu bisa mengalahkan rasa kantuk, ya. Sebaliknya, seorang yang tidak memiliki semangat dalam dirinya, maka 1000 alasan bisa dia katakan, ya. Oleh karenanya, aturlah dengan baik, ya. Saya membaca dan menelaah, ya, misalnya di kalangan para ulama, ya, tentu terutama ulama-ulama di abad belakangan ini, ya, ternyata mereka bangun melakukan ibadah itu enggak terlalu banyak, ya. Itu sekitar 1 jam sebelum subuh, ya. Seperti kisah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kisah Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau terbiasa bangun, ya, secara rutin itu 1 jam sebelum subuh, ya. Ya, beliau berwudu, ya, kemudian sholat dengan tenang, ya, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti berzikir atau sebagian baca Quran dan istighfar. Oleh karenanya tidak juga dituntut seseorang, ya, untuk memaksakan sesuatu yang belum terbiasa dengan amalan yang memberatkannya, ya. Misalnya seorang punya semangat untuk bangun, ya, dia bangun jam 1, ya, jam 1 pagi, sehingga untuk nunggu subuh itu terlalu lama yang menyebabkan dia bisa tertidur, ya. Maka aturlah, ya, semampu kita saat ini, ya. Kalau kita cuma bisa bangun setengah jam sebelum subuh, ya lakukan itu dulu sampai benar-benar kuat, kemudian bisa ditambah, ya, sampai benar-benar menjadi sebuah kenikmatan. Setelahnya tentunya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar luput dari cengkraman setan, ya, karena setan tidak menginginkan kita untuk bisa istiqomah di urusan ibadah, ya. Wallahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana jika seorang yang sudah berniat ketika meninggal nanti kelak dia ingin mendonorkan organ tubuhnya Ustaz, apakah ini bisa menjadi ladang pahala bagi beliau yang sudah meninggal nanti Ustaz? Tafadhal Ustaz. Iya, secara hukum asal, ya, bahwa kehormatan seorang mukmin itu matinya itu sama dengan hidupnya, ya. Matinya sama dengan
hidupnya. Oleh karenanya sebenarnya dia pun tidak memiliki hak untuk mendonorkan tubuhnya secara umum, ya. Kecuali pada perkara-perkara yang sangat dibutuhkan, ya. Sangat dibutuhkan, misalnya dia berwasiat buat seseorang yang sudah sangat jelas membutuhkan donor dari dirinya, ya. Tentunya ini dilakukan secara hati-hati, ya. Secara hati-hati. Maka perkara ini adalah perkara yang sifatnya kasuistis, ya. Tidak boleh berlaku secara umum, tetapi dilihat dari sisi kepentingan yang mendesak, ya. Tadi kalau ingin mendonor itu kasuistis atau berlaku secara umum. Kalau bisa secara umum, semua orang akan punya wasiat, ya, untuk mendonorkan organ tubuhnya. Tentu ini tidak dibenarkan. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, apa benar kalau kita tidak mengerjakan sholat subuh, kita terjauh dari rezeki Ustaz? Dan apa yang membuat seseorang sangat sulit sekali untuk bangun subuh Ustaz? Padahal ini adalah rutinitas, bahkan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim Ustaz. Tafadhal Ustaz. Nah, meninggalkan subuh ya bukan hanya rezeki. Rezeki apa? Rezeki dunia akhirat sudah hilang darinya, ya. Nggak bisa dibandingkan dengan rezeki-rezeki dunia, ya. Kata Nabi SAW, ini rokaatal fajri khairum minat dunia wa fiha wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh aja sebagai sholat sunat itu lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya. Ya, oleh karenanya, kenapa subuh itu berat? Ya, di antara perkaranya adalah karena subuh ini memang berada di waktu ketika orang baru saja menjalani tidur yang panjang, ya. Dan ini adalah ukuran juga, ya, titik keimanan seseorang, ya. Makanya di antara sholat, ya, atqalus sholah alal munafikin, ya, di antara beratnya sholat orang-orang munafikin itu adalah sholatul isya wal fajr, ya. Ya, ini sholat isya dan sholat subuh itu yang paling berat sama orang munafik, ya. Kenapa? Ya, sholat isya itu mungkin sudah letih, ngantuk, dan ini sholat yang orang nggak lagi ngeliat, ya, jarang orang memperhatikan. Dan sholat subuh juga beratnya untuk bangun dari tidur, ya. Makanya orang-orang yang jarang sholat pun, ya, atau sesekali dia sholat ke masjid, itu yang kebanyakan orang sholat maghrib. Karena maghrib itu dianggap sholat yang paling ringan, ya. Dan lalu sholat maghrib itu sholat yang masih suasananya terang, ya, orang masih lihat. Tapi bagi orang-orang munafik yang berat itu sholat isya dan sholat subuh. Oleh karenanya semua itu kembali kepada semangat, ya, kepada apa yang ada dalam hati. Orang kalau mau berangkat di perjalanan, kalau ditetapkan sama pesawat berangkat jam 5, dia jam 3 atau setengah 4 sudah bisa berada di bandara. Karena memang tekadnya dia bangun kuat. Atau seseorang yang akan diinterview di waktu malam, ya, dan dijamin diterima, maka dia akan datang, ya. Ini menunjukkan bahwa tekad itulah yang menyebabkan seseorang bisa melakukan apa saja. Tapi kenapa di waktu subuh banyak orang beralasan? Bahkan ada orang yang merasa kalau dia bangun di waktu subuh itu berarti dia nyiksa diri, katanya. Sayanglah waktunya, kan bisa juga subuh jam 6. Nah, ini adalah keimanan. Oleh karenanya, kalau kita merasa berat, berarti ada yang tidak beres dengan keimanan kita. Mungkin maksiat yang banyak dilakukan, ya. Ketidakhati-hatian. Seseorang yang menginginkan dia ideal untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, maka dia mengupayakan apa saja yang bisa menyebabkan dia
bisa melakukannya. Misalnya, seseorang yang besok harus ikut ujian, ini ujian penting, apakah ujian CPNS, apakah ujian perkuliahan, ya, maka dia berusaha malam itu untuk tidur secepatnya. Dan dia berusaha meninggalkan urusan-urusan atau kegiatan-kegiatan yang bisa melelahkan tubuhnya, membuatnya sakit, takut kena hujan, dan seterusnya. Karena dia tekad untuk bisa bugar dan mengikuti ujian di esok hari. Demikian juga orang yang hatinya terpaut dengan urusan ibadah. Kalau dia pengen bangun sepertiga malam, dia pengen bangun di waktu subuh, ya, maka dia bertekad ya malam itu untuk tidak tidur malam-malam, kemudian siangnya dia bisa istirahat, kemudian dia tidak melakukan maksiat-maksiat ya di malam harinya, sehingga dia dengan mudah ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun di waktu subuh atau sebelumnya. Demikian Allah alam. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini mengenai kasus suami istri yang saling menyalahkan ketika seorang anak melakukan kesalahan, Ustaz. Sebenarnya porsi dalam tanggung jawab mendidik anak itu mana yang lebih besar, Ustaz? Porsinya seorang ayah atau seorang ibu, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, Ibu itu sebagai manajer ya, ayah itu sebagai direkturnya lah ya, atau general manajernya. Jadi Rois Al-Am ya, pimpinan umum itu seorang suami ya. Dia membawahi ya, istri dan anak-anaknya ya, keluarganya. Kalau berbicara tentang masalah pola didik ya, maka kita katakan bahwa memang ibu adalah seorang yang paling banyak ya porsinya harusnya kepada anak. Hanya ada kalimat ya pepatah atau ini kata bijak bahwa al-ummu madrasatul ula ya. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Kalau kita lihat dari sisi tanggung jawab, maka seorang ayah tentu dia akan lebih banyak meninggalkan rumah ya untuk mencari nafkah ini secara umum. Maka yang paling banyak dekat kepada anak, memberikan pelajaran, membimbing itu adalah seorang ibu. Kalau ditanya kedua-duanya mana yang paling banyak perannya ya secara umum ibu adalah orang yang paling banyak perannya dalam mendidik anak ya. Walaupun bukan berarti sang ayah bisa berlepas diri dalam urusan pembinaan dan pendidikan itu. Tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ya, harusnya bekerja sama dan menyadari perannya masing-masing ya. Kita tahu bahwa orang-orang besar ya, orang-orang mulia di antara umat-umat ini lahir seperti seorang Imam Asy-Syafi'i ya, rahimahullah taala, Imam Ahmad rahimahullah taala, dan Imam Bukhari ya, rahimahullah taala. Mereka adalah imam-imam besar umat ini yang lahir dari didikan seorang ibu ya, tanpa ayah ya. Ayahnya sudah meninggal dikala mereka masih kecil-kecil ya. Sehingga mereka dibesarkan oleh seorang ibu dan mereka menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi manusia. Ini menggambarkan kepada kita memang ibu itu luar biasa perannya di dalam urusan mendidik anak. Maka wajar ya kalau seorang suami itu menginginkan istrinya itu punya bobot ya, harusnya punya bobot. Dia harusnya banyak belajar ya, terutama belajar ilmu agama, karena dengan cara itulah seorang ibu akan lebih baik ya dalam urusan penataan ya, pendidikan kepada anak. Jangan biarkan istri itu rusak ya. Kalau istri pikirannya kosong ya, diisi dengan sinetron-sinetron ya, kontes-kontes dangdut dan perkara-perkara buruk lainnya, ya bagaimana dia mau mendidik anak? Jadi apa anaknya? Maka ini harus diperhatikan oleh para suami ya, supaya mereka mendorong istri-istrinya banyak belajar agama dan pengetahuan-pengetahuan lainnya sehingga mereka memiliki
wawasan, ya, pengetahuan dan kelayakan ya memadai untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, Iya, jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, bentar. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ini mengenai beberapa kepercayaan di suatu daerah bahwasanya seorang laki-laki yang dia ikut membantu istrinya dengan di perkara urusan dapur ini bisa merendahkan martabat laki-laki Ustaz. Dan lebih parahnya lagi ini didukung oleh mertua bahwasanya hal tersebut tabu untuk dilakukan oleh laki-laki Ustaz. Dan bagaimana pendapatnya hal yang semacam itu Ustaz? Dan menyikapinya Ustaz. Tafadhol Ustaz. ya, tentu ini perkara yang fleksibel ya. Dalam artian kalau dia tidak sampai mendominasi, maka ini tidak dikatakan merendahkan harga diri seorang lelaki. Tetapi seorang lelaki yang kaku adalah seorang lelaki yang terlalu salah juga ya, mempersepsikan bahwa seorang lelaki itu adalah seorang yang nggak boleh kenal satu pekerjaan pun dari apa yang biasa dilakukan seorang istri misalnya. Maka ini keliru ya, bahwa Rasulullah SAW ya beliau terkadang menjahit pakaiannya sendiri. Beliau terkadang mengurus hal-hal yang biasa diurus oleh istrinya, dan beliau adalah orang yang tidak juga selalu ingin dilayani. Maka jadilah seorang suami yang pengertian lah, yang mengerti ya. Dia memiliki hak untuk dilayani oleh istrinya, tetapi sesekali dia juga harus mengerti kondisi istrinya. Mungkin ada waktu-waktunya istrinya terlalu capek, ada istrinya kurang sehat badan. Bahkan sesekali dia ingin memanjakan istrinya dengan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh istrinya. Tetapi yang keliru adalah ketika suami mendominasi ya, atau terbalik. Ya. Perkara urusan nafkah banyak di-handle istri, dan perkara urusan rumah tangga, segala tetek bengek pekerjaan di dalamnya banyak di-handle suami. Nah, ini baru terbalik. Kondisi seperti ini akan menyebabkan, sesuai dengan statement tadi, bahwa itu bisa menjatuhkan harga diri dan kepemimpinan seorang lelaki. Tapi kalau sesekali seorang suami bikin kopi sendiri, seorang suami makan ambil apa sendiri karena istrinya kondisinya tidak memungkinkan, maka ini adalah perkara-perkara yang biasa, yang dianjurkan. Bahkan seperti Nabi SAW pun tidak malu untuk melakukannya. Nah, Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini lebih ke ingin dimotivasi saja Ustaz, karena pertanyaan ini sudah sering diulang-ulang Ustaz. Tujuannya agar berlapang dada. Bagaimana Ustaz bila kita dicoba lewat pasangan yang tidak memiliki semangat untuk memperbaiki agamanya Ustaz? Sholat subuh sering kelewat, dinasehati malah dia yang sering berteriak dan juga masih melakukan maksiat, terlebih dengan wanita yang bukan mahramnya Ustaz. Mohon untuk nasihatnya Ustaz. Apa Ustaz? nah ya. Jadi kita harus menyadari ya bahwa maksiat di antara hukumannya yang diberikan Allah itu adalah menyebabkan seseorang itu semakin menjauh dari kebaikan. Itu yang harus kita khawatirkan. Sesungguhnya setiap kita berpeluang untuk melakukan maksiat, dan maksiat itu terasa nikmat memang. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah akibat dari maksiat itu. Setiap satu maksiat kita lakukan, pasti dia akan berdampak ya. Dan di antara dampak atau hukuman itu adalah menyebabkan seseorang itu semakin jauh dari kebaikan. Karena maksiat, dia selalu membawa maksiat lainnya, dia membawa saudara-saudaranya. Ya, oleh karenanya, seseorang yang menikmati maksiat sebagai sebuah hal yang membuat dia asyik atau candu, maka kalau dia mengerti, ya, dia akan sakit dengan kebiasaan itu ya. Dia akan merana ya.
Dan seorang mukmin itu jika dia terluput dari kebaikan-kebaikan, maka dia langsung berpikir ya. Dia beristighfar kepada Allah, langsung dia berpikir ya, maksiat apa yang kulakukan ya? Kenapa aku sampai lalai dalam hal ini? Itu seperti itu. Tetapi seseorang yang sudah sangat candu terhadap maksiat-maksiat, maka eh, hampir-hampir dia tidak punya sensor lagi. Tidak, artinya tidak ada sensor lagi untuk merasakan bahwa itu sebuah hukuman. Oleh karenanya, jika di antara pasangan kita ya tidak memiliki semangat itu ya, eh, yang dilakukan ya tentunya pertama minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut campur karena bagaimanapun hatinya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah merubahnya, Allah memberikan taufik kepadanya. Kemudian salah satu pasangan sendiri yang berdoa itu pun terus memperbaiki diri ya, terus memperbaiki diri. Kemudian selanjutnya jika memiliki waktu untuk melakukan komitmen atau berdiskusi, maka sampaikanlah diskusi itu kepada pasangan ya tentunya dengan lemah lembut ya, dengan pengharapan ya. Semoga Allah mudahkan atau Allah lepaskan ya jeratan apa itu kemalasan, ya, ketidakinginan untuk memperbaiki diri karena ini sebuah hukuman dari kesalahan-kesalahan yang terus dilakukan. Allahu a'lam. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Anda pernah mendengar bahwa anak dari hasil zina bukan nasab bagi ayahnya, Ustaz. Apakah juga antara anak dan ayah biologisnya ini bukan termasuk mahram, Ustaz? Dan apa beda nasab dengan mahram, Ustaz? Syukran, Ustaz. Iya, nasab itu artinya keturunan ya. Sedangkan mahram adalah orang yang haram ya dinikahi ya sampai hari kiamat. Maka jika seorang anak perempuan dilahirkan dari hubungan yang tidak halal, maka dia tidak mahram bagi ayahnya. Perkara ini memang adalah perkara yang berat ya di dalam urusan bermasyarakat ya, di mana seorang anak yang dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak halal, maka dia tidak bernasab kepada ayahnya. Ya. Konsekuensinya adalah dia bernasab kepada ibunya, dan ini tentu perkara yang berat ya. Karenanya utama yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah ya, menerima ini sebagai sebuah keadaan ya. Lebihnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dia dari melakukan larangan-larangan berikutnya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Baik, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz, semakin bertambah keimanan, makin besar ujian seorang. Apakah kalau kita berpikir bahwa ujian hidup kita yang banyak menandakan bertambahnya iman kita, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, tentu. Kita tahu bahwa seorang hidup pasti dengan ujian ya. Hidup pasti dengan ujian. Semakin tinggi keimanan dan semangat beragama seseorang, maka semakin besarlah ujian itu ya. Maka ujian yang tertinggi yang paling berat dialami adalah ujian bagi para nabi ya. Para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya dibandingkan kita ya. Oleh karena sebenarnya ujian itu ya sama dengan ujian-ujian di tingkat level sekolah ya. Bagi anak kelas 3 ya ujian kelas 3 itu enggak berat ya karena memang itu sudah selayaknya dia pelajari dan dia ulangi. Kelas 3 tidak diuji dengan materi kelas 6 ya. Kelas 1 tidak diuji dengan materi kelas 4 begitu. Dan mereka ujian berdasarkan level-level yang sudah mereka duduki.
Demikian juga kita dalam masalah kehidupan ini ya. Keimanan kita yang rendah, maka dia diuji dengan ujian-ujian yang rendah. Keimanan yang tinggi diuji dengan keimanan yang lebih tinggi dan seterusnya. Yang kita khawatirkan bukan masalah materi ujiannya, ya, jenis ujiannya pada kita, tapi sejauh mana kita menyadari bahwa ujian itu hakikatnya adalah di antara kebaikan yang Allah inginkan bagi seorang hamba. Kemudian ujian adalah bahagian dari cara Allah membersihkan kesalahan-kesalahan kita dan meninggikan derajat kita. Yang dibesarkan dalam perkara ini adalah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini ya, Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dipikulkan kepada seorang hamba itu satu ujian apapun ya, kecuali apa yang dia sanggup memikulnya. Maka nikmati sajalah ujian sebagaimana kita menikmati kehidupan ini ya. Tidak perlu mengeluh ya, dan meyakini dengan segala kemurah hatian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya kepada setiap hamba. Nah, Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, dan sepertinya kita sudah membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini Ustaz. Dan selanjutnya mohon kesediaannya untuk memberikan motivasi dan juga seperti biasa ringkasan kajian kita pada malam hari ini, dan juga sekaligus sebagai penutup kajian kita Ustaz. Tafadhal Ustaz. nah ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi belajar dan mengambil pelajaran itu ya sebenarnya bisa dilakukan dimanapun ya, bisa dilakukan kapanpun dan kepada siapapun. Bahkan seekor hewan pun ya, darinya kita bisa memetik beberapa pelajaran berharga. Malam ini ya kita tadi berusaha ya untuk mengambil pelajaran dari seekor ayam jantan ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Maka jadikanlah diri kita ini sebagai seorang pembelajar sejati ya. Seorang yang memiliki cara berpikir open minded, yang yang menerima ya setiap nasihat-nasihat ya, pengetahuan-pengetahuan ya, agar setiap kita berpeluang ya mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat ya, dengan pengetahuan yang semakin besar ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bertafakur dan berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik ya, sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang istiqomah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan malam hari ini, dan tentunya ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan bisa menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikan. Amin. Dan akhirnya Anda sebagai moderator seperti biasa mohon keikhlasannya jika ada khilaf dan juga tutur kata dalam penyampaiannya, dan juga sekaligus mewakili tim As-Sabiqun Al-Awwalun Real Islamic School dan juga Solihat Community, kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita lagi di lain kesempatan insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.